salah satu karakter yang sangat menyedihkan dan mengerikan di masa jahiliyah adalah makanatul mar'ah, kedudukan wanita. Itu catatan penting. Kedudukan wanita rendah sekali. Bahkan mereka seperti diwarisi. Bayangkan, dinikahi dia apa awak tidak ada, bolehlah menikahi. Padahal itu jelas orang yang punya rasa kemanusiaan, walaupun mungkin tidak ibu kandung awak, tapi pernah menjadi istri orang tua kita. Ada tu. Laiba perasaan tu kemudian menjadikan pula sebagai istri kita, pada dulu bapa kita dengan dia. Tapi itu terjadi di masa jahiliyah. Wanita diperjualbelikan. Wanita diperalat untuk mendapatkan pangkat jabatan dan berbagai macam. Kemudian wanita dieksploitasi. Bahkan di masa jahiliyah seorang laki-laki boleh menikahi wanita seberapa banyak dia bisa, tak ada batas. Ketujuh, babini sila sadonya cara mereka. Jadi ketika Islam datang, orang harus memahami ini. Sebaliknya orang menempatkan dalam posisi terhormat. Di masa jahiliyah dinikahi tak babateh. Sampai tadi 11 itu stop. Nabi tidak diizinkan lagi. Walaupun tentu kalau kita mau cari tahu, banyak wanita yang ingin dengan Rasul. Kenapa? Siapa yang tidak bahagia dan terhormat mendapatkan kedudukan sebagai ummul mukminin? Nah, untuk umat dibatasi 4. Tapi dengan syarat dia mampu berlaku adil. Nah, begitulah Islam. Yang bertanya, kok ia menghormati wanita badak surang saja? Sekarang kan sudah mulai terungkap satu persatu. Orang mulai menyadari apa hikmah dibalik dibolehkan itu. Bapak dan ibu-ibu kalau mendengarkan berbagai cerita, orang mulai menyadari apa hikmah dibalik dibolehkan itu. Bapak dan ibu-ibu kalau mendengarkan berbagai cerita, betapa banyak sekarang ini perselingkuhan dan berbagai macam. Betapa banyak sekarang ini perselingkuhan dan berbagai macam. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khaliq, pencipta manusia, tahu dengan apa yang ada pada diri manusia itu, lahir dan batinnya. Dibuat syariat seperti itu, pasti ada hikmah di balik itu. Kan bagi orang yang memiliki pertimbangan bagaimana beratnya berbuat adil, kemampuan dan berbagai macam, tidak seluruh orang memilih seperti itu. Karena syariat juga tidak mewajibkan. Jadi karena itu, Bapak dan Ibu, sudah tepat apa yang diberikan oleh Islam untuk kedudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi yang berjalan ketika itu adalah ekonomi yang isinya adalah ribawi, kezaliman, tipu menipu, rampas merampas. Itu hal yang biasa. Dan mereka tidak berfikir ini membawa kemaslahatan atau tidak. Apa sih bisa dijual? Orang boleh dijual. Minuman keras apa lagi? Jadi ekonomi itu sangat individualistik, tidak peduli terkait dengan sosial kemasyarakatan, dampaknya kepada masyarakat banyak, tidak ada. Yang penting ambo kayo orang kok kemerasai mengabodoh. Itu gayanya. Jadi tidak ada nilai dan tidak ada akhlak
Di dalam kalau bicara tentang ekonomi kapitalisme murni, ya seperti itulah yang terjadi di mana orang nampunya piti menentukan segala-galanya. Nah, kini kalau mulailah model itu, uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dengan uang. Nah, itulah kondisinya dulu. Nah, karena itulah Islam memberikan konsep ekonomi, di situ ada halal haram. Orang punya modal berhak memang untuk menginvestasikan modalnya, tapi tidak berhak merusak masyarakat dengan kekayaannya. Karena itu ada hal-hal yang tidak boleh dimonopoli. Itu Islam itu. Contoh air. Nah, itu kan yang diambil oleh Undang-Undang Dasar. Apa bunyinya? Pasal 33 itu dulu. Apa? Air, bumi, apa lagi? Nah, itu diambil dari Islam itu. Walaupun tidak dibuat di situ. Air, kalau ada air dan sudah kita cukupkan, kita dapat, orang lain berhak mendapatkan dari itu. Tak boleh dimonopoli. Rumput, api, sekarang itu mulai ditinggalkan lagi. Seluruhnya dikuasai swasta. Dan alasan swastanisasi, privatisasi. Tapi apa yang menjadi hak hidup orang banyak? Masyarakat bergantung kepadanya. Kalau diserahkan hanya kepada orang per orang, maka masyarakat akan berada dalam kendali satu orang itu. Api, listrik ini. Ini kan api ini kan? Saya bisa, ibu mengalu kini, kalau awak telah ambil bayi, kane dando. Kalau nyo mati 3 kali sehari, tapi maaf awak. Pembangkit listrik ini sudah dikuasai oleh orang-orang per orang. Jadi bagaimana kita bisa berharap bahwa harga per kWh berbagai macam memang mempertimbangkan kemampuan masyarakat? Ini subsidi berbagai macam. PT subsidi kan bagi yang punya pembangkit dan berbagai macam. Saya khawatir ini, jangan-jangan PLN kau mempunyai talinan terantang tu selain itu. Pembangkitnya, yang tenaga uapnya, yang tenaga dieselnya, yang ininya, yang itu, jangan-jangan sudah para konglomerat yang punya. PLN punya talinan terantang sepanjang jalan. Jangan-jangan begitu. Oh, di situ ada hajat masyarakat. Jadi masa jahiliyah ekonomi itu memang dikuasai oleh apa? Oleh individu-individu. Yang lain bisa jadi apa? Jadi budak untuk menambah kekayaan mereka. Dan apa saja bisa diperdagangkan. Karena itu perdagangan budak sangat manusia diperjualbelikan. Jadi ekonomi boleh dikatakan ekonomi yang kosong dari nilai-nilai, hanya berorientasi kepada material. Tentu mereka tidak berpikir akhirat, tidak berpikir pembalasan setelah mati. Karena yang seperti itu bagi mereka tidak mereka pedulikan. Kecuali hanya segelintir orang yang masih saja menjaga warisan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dikenal dengan Hanifiyun itu. Mayoritas penduduknya ekonominya adalah betul-betul materialistis dan kapitalisme murni yang bermodal
yang punya kuasa menentukan segala-galanya. Siapa yang punya uang terhormat. Itu makanya Khadijah Ummul Mukminin kenapa terhormat? Mana ada perempuan yang hebat ketika itu? Iya, tetapi hebatnya bukan karena intelijensia. Kalau tidak akan dihormati kalau tidak pitih. Yang menentukan harga diri orang ketika itu apa? Uang. Kini ada menentu harga diri orang. Sama aja. Uang je. Tampak oleh bapak-bapak dan ibu-ibu bagaimana kalau kita mendengarkan hadis kanal Islamu bada'a ghariban wa sayaudu gharib. Islam itu akan balik ke titik di mana permulaannya. Manusia selangkah demi selangkah akan mengarah lagi kepada situasi di mana Islam awal tiba. Secara fakta kita melihat. Nah karena itu kita harus berjuang. Kok ketibo je itu jadi zaman awak ndaknya. Dan zaman anak awak. Jangan biarkan ukuran segala sesuatu itu material. Nah jahiliyah yang seperti. Nah, kini awak mengaku orang modern. Betulkah? Orang yang berfikiran maju, yang mempergunakan akal dengan benar. Orang yang tahu dengan nilai-nilai. Kita punya moral, kata kita. Lalu ada revolusi mental namanya. Entah mental entah mental membalik, entah mental nanti dalam, tak tahu. Revolusi mental. Mental itu kan dua. Mental dan psiko, mental membalik arah, mental je tu. Nah, kalau mau mencalik nanti jadi yang kedua kau revolusi membalik arah. Dan dikecek kan, balik ke diri orang dan mengecek kan. Itulah yang terjadi. Kebohongan menjadi-jadi dan tidak ada rasa malu. Ada rasa malu. Dimulai dari pemimpin sampai ke bawah. Tutup. Ekonomi meroket. Entah kemana meroket. Harus pendidikan revolusi mental. Mental nama apa lah. Nanda tu. Bingung. Tutup. Kebohongan. Melecehkan orang. Kalau dikritik, kalau diingatkan, pergunakan kekuasaan. Padahal itu yang tinggal lagi. Heboh tahun 98. Saya kan sudah pulang dari Mesir dahulu. Tahun 97 saya pulang. Heboh. KKN. Apa penganyangan KKN kau? Korupsi. Kolusi. N-nya apa? Nepotisme. Ini apa nama ke anak? Ya. Keluarga masuk ke kantor gitu ya. Itu tidak nepotisme itu. Apa yang disorak-sorakan dahulu? Itu nan mental namanya itu. Balik arah balik. Nah inilah yang kita cemaskan. Karena itu kalau ada ulama yang mengatakan al-Islam huwal hal, ya kan? Ini walaupun menjadi syiar kelompok di luar, tetapi itu fakta. Terlepas siapa yang memakaikan ini, tapi itu sih Islamlah solusi. Karena itu kalau ada ulama yang berteriak mengingatkan negeri ini, hai para pemimpin negeri ini, lihatlah petunjuk Allah, Islamlah solusi dari persoalan ini. Itu tidak radikal itu. Itu tawaran bagi mereka dan bagi kita umat Islam adalah suatu kemestian karena kita yakin dengan kehadiran Islam sebagaimana Islam
mengeluarkan orang-orang Arab Makkah itu, masyarakat Arab jahiliyah, dari kegelapan kejahilian ekonomi, diatur secara personal, yang bicara materi, sosial kemasyarakatan, wanita menempatkan posisi yang hina dan rendah. Datang Islam mengeluarkan orang Arab dari kejahiliahan kepada suasana terhormat. Itu fakta. Nah, kalau hari ini ditawarkan kembali, hey, Islam pakai, akan keluar dari berbagai masalah yang kita hadapi. Itu bukan radikal, itu karena hibah, sayang. Kenapa? Arah yang terjadi ini mencemaskan kita. Cameh awak. Lihat wanita hari ini, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, anan tak terjadi. Roga istri bangkak-bangkak kena tinju. Nak ketuju, encak carian saja lepas itu ditangani. Tapi itu terjadi. Bagaimana melindungi wanita di dalam rumah tangga yang dia berdua saja dengan suaminya? Mulamo tentu tapi kiancak dia ajar karate lah ibu. Dia bersilik boleh dulu. Tapi pada prinsipnya dia yang akan melindungi dirinya itu. Tetapi yang terjadi, bagaimana? Pun tak camih aku. Oleh punya anak produksi, siaga ditumpangan. Muawak lah bertambah tua je, kuatan lah mulai menurun. Oleh ketepek menumpang anak gadi awak kayaknya. Tanya tu sudah ditanganinya. Awak siang malam meneteskan keringat dan air mata membesarkannya, menyayangi. Di tangan yang salah. Tak camih awak. Jadi perlu saya mengajak kita semua, hadirkanlah kembali Islam itu. Jangan hanya dipakai di KTP saja.